Oke teman-teman, sampai juga di pembahasan terakhir rencana anggaran biaya atau RAB, yaitu halaman rekap. Karena di video sebelumnya telah kita lihat bagaimana membuat halaman pekerjaan dengan rumusnya. Lalu ada persiapan atau pra pekerjaan. Di bagian ini yang bisa saya share apa saja yang ditampilkan atau keterangan yang ada dalam kolom rekap. Tentunya pasti ada beberapa hal yang perlu diketahui sebagai dasar pembuatan RAB proyek. Seperti biasa, pada umumnya di bagian halaman pembuka, pertama-tama saya akan buat keterangan judul, isi pekerjaan, nama lokasi pekerjaan, pekerjaan yang dilakukan agar masuk dan tujuan yang dibuat itu jelas dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan. Di sini saya hanya mencoba menjabarkan atau memisahkan bagian-bagian penting dalam sebuah RAB proyek. Karena banyak juga format RAB yang menggabungkan file-file tersebut dalam satu sheet. Malah ada juga yang menggabungkan biaya material dan upah dalam halaman rumus pekerjaannya. Dan masih banyak lagi cara penulisan RAB yang berbeda-beda, namun isinya tetap hampir sama. Hanya pemahamannya saja yang harus dikembangkan agar lebih mudah mencerna teknik penulisan RAB tersebut. Lalu kemudian saya buat format rekapnya, diambil dari hasil penjumlahan total harga di bagian persiapan dan pekerjaan yang telah dibuat video sebelumnya. Oke, di kolom sebelah kanan ada material dan upah. Di hitungan rekap ini, awalnya saya masih memisahkan biaya material dan upah. Lalu pada poin nomor 1 ada kolom persiapan, poin nomor 2 ada pekerjaan, dan di bawahnya ada total pekerjaan. Nomor 2 ada pekerjaan, di bawahnya ada total pekerjaan. Kemudian ada subtotal 1, lalu PPN 10%, dan subtotal 2. Subtotal 1 merupakan keterangan dari total pekerjaan, sedangkan PPN 10% adalah biaya yang dibebankan kepada pemilik proyek atau owner. Lalu subtotal 2 adalah keterangan dari hasil penjumlahan subtotal 1 dengan PPN 10% yang tadi telah dibuat. Terakhir, ada total pekerjaan dan total pekerjaan pembulatan. Total pekerjaan sama dengan subtotal 2. Sekali lagi, di sini saya coba jabarkan agar tidak salah input, karena dalam membuat RAB, ketelitian itu sangatlah penting. Oke, lanjut. Setelah semua keterangan selesai dibuat, kita hanya perlu memasukkan biaya-biaya pekerjaan dan persiapan di kolom total pekerjaan halaman masing-masing. Lalu jumlahkan di kolom rekap. Dan sebelum mengisi kolom subtotal 2, hitung biaya PPN 10% dari subtotal 1. Lalu jumlahkan. Dan nanti mungkin untuk tampilan rekapnya sendiri, apabila kurang cocok, kalian bisa googling format tampilannya agar lebih bagus sesuai selera masing-masing atau standar dari perusahaan kontraktor itu sendiri. Terakhir, pada kolom total pekerjaannya kita input dari subtotal 2. Kemudian baru akan saya jadikan satu atau saya gabung pekerjaan biaya material plus upah. Sekali lagi, penjabaran ini sangatlah berguna untuk mengingat asal muasal atau angka yang diinput sebelumnya. Setelah total pekerjaannya digabung, biaya pekerjaannya kita buatkan pembulatan 3 angka di belakang koma. Ya, supaya recehnya nggak ikut gitu. Kelasin lah 100-200 perak mah. Lagi pula, ini juga masih penawaran, belum jadi sebuah kontrak kerja atau SPK.
yang nominalnya masih bisa berubah-ubah. Apabila terdapat kesalahan atau perbedaan pendapat, kalian bisa kasih komentar di video ini. Mungkin sedikit membantu buat teman yang sedang belajar atau sedang bekerja, atau mungkin mencari pengalaman di bidang kontraktor. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan RAB atau rencana anggaran biaya dari tahap pekerjaan, persiapan sampai dengan rekap. Tentunya jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar channel ini lebih berkembang tentunya. Semangat share ilmu pengetahuan. Ciao.